Tudingan mengenai ijazah palsu yang ditunjukkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia semakin masif. Merasa dirugikan, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 30 Maret 2025 untuk melaporkan soal pencemaran nama baik dalam perkara tudingan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan telah melaporkan 5 orang dalam kasus tersebut. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Langkah Jokowi ini sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi tuduhan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengonfirmasi bahwa laporan dari Jokowi terkait tuduhan palsu tersebut telah diterima pada Rabu 30 April 2025. Ia juga mengatakan bahwa Jokowi telah dimintai keterangan terkait tudingan ijazah miliknya. Seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima, kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Dalam kasus ini, terlapor Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Mei 2025. Roy Suryo mengatakan telah dicecar 26 pertanyaan pada pemeriksaan awal. Karyoto dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih. Dr. Tifa selaku terlapor menjalani klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Jumat 11 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan berlangsung selama 1 jam 20 menit dengan total 68 pertanyaan dari penyidik. Mendapatkan pelayanan yang baik ya, ruangannya juga nyaman dan kami juga berdialog dengan baik begitu ya. Kemudian pertanyaannya total, saya tadi total 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit dengan 68 pertanyaan. Ya, dan karena pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah
yang menjadi polemik selama 10 tahun ini, ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Itu jadi saya menghindari soal hukum ya, karena bukan saya, nanti kuasa hukum saya Pak Abdullah Al-Katiri dan Pak Dedi yang akan menjelaskan tentang itu, tentang pasal-pasal itu dan relevan atau tidak relevan dengan saya begitu ya. Tapi dari sisi saya ya tentu saja sisi substansi ya, karena saya dilaporkan laporannya tentang apa ya kan. Nah itu ternyata 68 pertanyaan yang saya lihat itu adalah ya kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait dengan ijazah itu. Nah sebelum saya menjawab tentu saja ijazah itu harus dihadirkan, kan begitu ya. Pada tanggal 11 Juli 2025, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi ke tahap penyidikan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan akan segera menunjukkan ijazah aslinya dalam sidang di pengadilan. Hal ini disampaikan pada 14 Juli 2025. Tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Masa itu ditanyakan terus? Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tidak. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak. Ke Roy Suryo. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki.